Ya halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya ini. Mungkin udah lama ya saya nggak bikin konten, saya nggak ada video yang baru karena sudah lama saya nggak kurang aktif dalam membuat video tentang sharing, tentang beropini. Jadi kali ini saya mau mulai lagi, semoga bisa menjadi diskusi kita bersama ya. Jadi video ini berdasarkan opini saya. Jadi menurut pendapat saya, menurut cara pandang saya belum tentu benar, tapi bisa menjadi diskusi bersama. Jika teman-teman juga punya opini lain ya nggak masalah. Jadi ini hanya sekedar opini saya. Bisa teman-teman boleh setuju dan boleh tidak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas soal jadi Kristen itu 100% masuk surga gak sih? Jadi kita sebagai orang Kristen itu apakah terus 100% langsung masuk surga atau enggak? Ya, kenapa saya memilih judul ini atau memilih tema ini? Ya karena beberapa waktu belakangan ini saya menemukan sebuah video di mana ada orang yang bilang kalau orang Kristen itu masuk surga itu 50-50. Terus ada yang juga yang membalas bahwa kita itu sebagai orang Kristen itu jaminan masuk surga 100%. Ya, jadi ya itu di video itu ada dijelaskan kenapa 100%, kenapa 50-50, ya di situ ada dijelaskan. Tapi saya mempunyai opini saya sendiri, jadi ini berdasarkan opini saya sendiri, saya pribadi. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk tema kali ini. Kenapa sih? Apa bener sih jadi Kristen itu 100% kita masuk surga? Ya, jadi menurut saya masuk surga atau enggak itu misteri Tuhan ya. Jadi kita nggak punya patokan atau kita nggak bisa memastikan bahwa oh aku sudah berbuat seperti ini itu pasti masuk surga. Kita sudah berbuat ini kita masuk neraka. Itu tidak ada patokan. Kalau menurut saya nggak ada patokan. Ya mungkin bisa jadi acuan tapi bukan jadi patokan yang pasti. Itu apa yang diajarkan oleh agama ya, apa yang diajarkan oleh kekristenan itu bisa menjadi tuntunan kita untuk kita itu bisa masuk surga. Tapi tidak serta-merta kita setelah mengikuti aturan itu tuh juga kita 100% masuk surga, itu juga belum tentu juga gitu. Itu semua tergantung iman kita sebenarnya. Iman kita sebagai orang Kristen itu kayak gimana? Kalau kita cuma sekedar ikut aturan jadi orang Kristen tuh harus begini menurut aturan agama, ya itu belum tentu karena aturan itu dibuat oleh manusia gitu. Nah, sedangkan kalau kita itu mau masuk surga menurut kekristenan, ya kita itu harus mencontoh, kita itu harus meniru cara hidup Tuhan Yesus itu seperti apa yang tertulis di Alkitab. Jadi aturan agama itu yang dibuat oleh manusia, yang tidak ada dalam kitab suci, itu belum tentu bisa membuat kita masuk surga. Oke, kembali lagi. Jadi orang Kristen itu tidak mempunyai hak, istilahnya kalau kekinian itu privilege untuk masuk surga 100%. Jadi menurut saya masuk surga itu 50% itu keputusan Tuhan, 50% itu keputusan manusia. Kenapa begitu? Ya menurut saya kalau 100% kita masuk surga langsung tuh ya aneh aja. Nanti kalau kita sebagai orang Kristen cuman jadi Kristen aja 100% masuk surga, ya kita nggak jadi orang Kristen yang baik, kita nggak jadi berkat buat sesama, kita nggak jadi cerminan Kristus di situ. Nah, kita cuman sekedar masuk Kristen, kita sekedar memeluk agama Kristen. Sedangkan yang dimaksudkan dalam arti Kristen itu adalah pengikut Kristus ya. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Kembali lagi,
Kenapa 50-50? Yaitu memang 50% kehendak Tuhan dan 50% kehendak manusia. Ya istilahnya gini, Tuhan ingin kita itu masuk surga, ya kan? Tapi terkadang manusia tidak memilih jalan itu. Tuhan menyediakan jalan, menuntun kita itu menuju ke jalannya Dia. Dia menuntun kita ke jalan yang benar istilahnya. Jadi Tuhan itu menghendaki kita itu sebenarnya kita masuk surga semua, kan? Ya kenapa begitu? Karena Dia pun menyediakan tempat bagi kita, bagi kita yang percaya sama Dia itu, supaya Dia ketika mati itu pulang ke tempatnya Tuhan. Nah, tapi selama hidup belum tentu sebagai manusia itu kita mau memilih jalan itu. Jadi istilahnya kita tuh diberi kebebasan untuk memilih. Kayak video saya yang sebelum-sebelumnya tuh, kita itu hidup punya kebebasan untuk memilih. Jadi kita mau memilih yang kayak gimana, yaitu semua tergantung kita. Jadi Tuhan mau membawa kita ke surga pun kalau kita nggak mau, ya udah, belum tentu kita masuk surga juga gitu kan. Dia mau menuntun kita, kalau kitanya nggak mau dituntun ya udah, pasti akan istilahnya kalau di sini banggel-banggel gitu kan ya, nggak mau, kayak narik-narik, nggak mau gitu diajak ke sana. Jadi masuk Kristen, ketika ada orang yang masuk Kristen atau kita memeluk agama Kristen, ya belum tentu kita bisa masuk surga 100% gitu. Kenapa? Ya kalau menurut saya masuk surga atau enggak itu dilihat dari keimanan kekristenan kita. Jadi nggak serta-merta kita masuk punya agama Kristen terus tiba-tiba kita langsung dengan enaknya gitu langsung ikut Kristen itu langsung pasti masuk surga, ya nggak gitu, konsepnya nggak begitu. Kalau cuman Kristen-Kristenan, banyak orang yang sekedar Kristen-Kristenan. Nah, ketika orang itu cuman sekedar Kristen-Kristenan, apakah dia bisa masuk surga? Ketika dia agamanya Kristen tapi dia suka mencuri, dia suka menghakimi orang, dia menghina Tuhan, dia memberi contoh yang nggak baik, ya apakah dia bisa masuk surga? Menurut saya juga enggak. Karena ketika kita memeluk agama Kristen, ya kita harus mencontoh apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup, mengasihi, terus memaafkan, ikut jalannya Tuhan Yesus seperti apa, meniru. Karena kita sebagai Kristen yang artinya pengikut Kristus, ya kita mengikuti Kristus, mengikuti jalan hidup, cara hidupnya Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Jadi ya nggak serta-merta punya Kristen pasti masuk surga, itu menurut saya nggak serta-merta seperti itu. Jadi yang membuat kita mempunyai privilege untuk masuk ke surga, kita mempunyai jaminan, istilahnya bukan jaminan, ya jaminan atau istilahnya voucher gitu kan ya, voucher buat masuk surga, itu adalah iman kita. Gimana iman kekristenan kita? Gimana kita itu selama memeluk agama Kristen itu kita punya iman nggak, atau sekedar percaya, atau sekedar punya agama, atau Kristen cuma sekedar ke gereja tapi di gereja juga nggak tahu ngapain. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Kita punya iman nggak selama kita beragama Kristen itu, kita punya iman nggak? Punya iman ke dalam Kristus nggak? Ya, vouchernya itu sebenarnya iman, karena Tuhan Yesus sendiri bilang juga kan ketika dia menyembuhkan orang, kalau nggak salah orang lumpuh yang dari bumbungan bait Allah itu diturunkan, terus Tuhan juga mengatakan bahwa imanmu menyelamatkanmu. Ya memang iman kekristenan itu yang menyelamatkan kita dari hukuman maut, itu dari neraka gitu kan. Jadi vouchernya yaitu iman kita gimana, iman kekristenan kita itu gimana. Kita benar-benar percaya 100%, misalnya kita benar-benar percaya nggak sama Tuhan Yesus, atau kita cuma sekedar punya agama, atau kita sekedar punya agama terus melakukan kegiatan-kegiatan agama. Jadi beragama Kristen
belum tentu 100% masuk surga. Jadi orang yang memeluk agama Kristen pun belum tentu 100% masuk surga. Meskipun dia tahu Tuhan Yesus itu juru selamat, meskipun dia percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, tapi kalau dia nggak punya iman soal itu, ya nggak ada jaminan untuk masuk surga, itu menurut saya. Jadi artinya gimana sih kita tahu bahwa kita itu mempunyai iman kekristenan? Itu adalah ketika kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup, ya. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita itu orang Kristen. Kristen dalam arti pengikut Kristus, ya. Kalau kita pengikut Kristus tapi ikutnya dunia, ya jadinya bukan pengikut Kristus, pengikut dunia. Jadi iman kita itu sebenarnya diuji di situ. Kita bisa nggak menjalankan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus masih hidup tuh kita bisa nggak mengikuti cara hidupnya, ajaran-ajaran yang dia ajarkan kepada manusia yang bisa kita baca dalam Alkitab? Bisa nggak kita menjalani kehidupan itu seperti itu? Nah, dari situ bisa kita lihat kita itu punya iman nggak sih sama Tuhan Yesus? Kita itu punya iman nggak sih dalam menghadapi masalah? Nah, mungkin salah satu contoh gambarnya adalah ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita itu larinya kemana? Iman kekristenan kita itu larinya kemana? Kalau larinya ke hal-hal yang duniawi, ya mungkin kita nggak memahami apa itu sebenarnya arti iman. Padahal yang paling membuat, berdasarkan pengalaman saya, yang paling membuat meringankan beban ketika saya punya masalah itu adalah larinya ke Tuhan Yesus, larinya ke Tuhan. Karena mungkin jawaban dari Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita meminta Tuhan tolong kenapa saya mengalami hal seperti ini, itu nggak langsung waktu itu juga, detik itu juga itu dijawab gitu, nggak. Cuman dia menjawab secara perlahan yang akhirnya menyadarkan kita bahwa oh, ini ternyata jawaban dari Tuhan. Ya kalau dari berdasarkan pengalaman saya nggak cuma sekali dua kali mengalami hal itu. Jadi iman kita itu sebenarnya bisa diuji ketika kita itu mengalami masalah. Jadi menurut saya masuk surga pun ada term and conditionnya. Jadi ada syarat dan ketentuan. Nggak serta-merta jadi Kristen langsung jebret masuk surga, itu enggak. Jadi memang ada syarat dan ketentuannya. Ya syaratnya apa? Kita mengikuti Kristus. Ketentuannya kita mengikuti ajaran-ajarannya. Kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Kita mengikuti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus memberi pembelajaran yang bisa kita ketahui di dalam Alkitab. Nah, juga menjadi Kristen itu nggak jauh-jauh dari adanya konsekuensi dalam kita menjadi orang Kristen gitu kan. Jadi jangan dipikir bahwa oh mau masuk surga nih tinggal masuk Kristen gini aja selesai. Enggak, ya masuk Kristen itu punya konsekuensi masing-masing. Ya menurut saya konsekuensi dari masuk atau mengikuti Kristus adalah mempunyai hidup baru. Jadi kita punya kehidupan lama. Gitu kan. Kita sudah menjalani berbagai hal kehidupan. Kita mungkin punya dosa yang kita lakukan. Terus kita memilih untuk oke nih aku mau masuk mau masuk Kristen. Aku mau mengikut Kristus. Dengan adanya keinginan tersebut pasti kita punya konsekuensi, yaitu tadi kita harus mengikuti apa yang diajarkan Kristus sebagaimana tertulis di Alkitab pada Matius 19 ayat 20, yang sebagaimana waktu itu Tuhan Yesus menjawab dari seseorang yang bertanya soal bagaimana menjadi sempurna di mata Allah. Ya kalau nggak salah ya, bentar. Alkitab. Nah, ini dia. Nih. Pada Matius 19 ayat 16 tertulis bahwa orang muda kaya bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Orang itu tanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hal satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Teman-teman bisa dibaca sendiri. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ya, yang akan saya sedikit tekankan di sini adalah ikutlah aku. Tinggalkan kehidupan lamamu, tinggalkan harta-hartamu, tinggalkan apa yang sudah kamu miliki, terus ikutlah Tuhan Yesus gitu kan kalau di sini. Jadi yang jadi poin saya kenapa saya mengambil ayat ini adalah ikutlah Tuhan Yesus. Jadi ketika ikut Tuhan Yesus itu enggak serta-merta cuman ngikut ngintil membuntuti gitu, enggak. Ya kita harus meniru cara hidupnya, kita harus meneladani apa yang diajarkan, diterapkan. Itu kalau menurut saya apa yang menjadi hal krusial dalam kita itu menjadi seorang Kristen gitu kan. Jadi tidak semudah itu menurut saya. Jadi orang Kristen langsung masuk surga. Kita memeluk agama Kristen 100% jaminan masuk surga, itu menurut saya enggak. Kita cuman sekedar punya arah. Kita punya arah gitu kan. Istilahnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jalan hidup dan kebenaran, itu kita sudah di jalan yang benar. Sudah punya jalan. Tapi kita juga bisa belok sana, belok sini. Kita bisa nggak mengikuti jalan itu tuh ya bisa. Jadi kita sudah punya jalan, tinggal kita itu mau manut jalan itu atau mau belok sana atau belok sini, itu terserah kita. Jadi Tuhan menyediakan jalan, kita yang memilih mau kemana gitu kan. Jadi nggak ada jaminan 100% kita masuk surga kalau kita tuh sekedar punya agama Kristen. Kristen abal-abal banyak, Kristen cuma sekedar tercantum di KTP agama Kristen gitu juga banyak. Orang Kristen yang berperilaku tidak baik juga banyak. Nah, itu karena apa? Bukan karena agamanya, bukan karena apa-apa, tapi karena orangnya sendiri. Orangnya memilih jalan hidup yang seperti itu. Hanya saja dia beragama Kristen. Ya bisa diambil contoh lagi, apa yang terjadi di belakangan ini adalah ketika ada seorang polisi beragama Kristen yang melakukan pembunuhan berencana, yaitu saya nggak tahu ya itu menyedihkan sebenarnya. Orang Kristen diajarkan kasih malah melakukan hal seperti itu. Jadi nggak ada jaminan bahwa orang Kristen itu 100% baik juga nggak ada. Itu semua tergantung manusia, hati, pikiran, iman. Gitu teman-teman. Selain itu, yang terlintas di pikiran saya, kalau memang jadi orang Kristen itu 100% masuk surga, kita memeluk agama Kristen jebret masuk, langsung jaminan masuk surga. Terus ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika hari penghakiman tiba, itu yang dihakimi siapa? Kalau memang kita sebagai orang Kristen jaminan masuk surga, ya gak usah dihakimi, langsung aja lewat. Oh kamu Kristen, lewat. Oh kamu bukan Kristen, lewat. Jangan kesini, kamu Kristen, lewat. Jatuhnya jadi seleksi gitu kan. Kayak disensus, oh Kristen masuk, oh bukan Kristen sana, masuk Kristen sini gitu. Kan gitu konsepnya. Jadi ya mau Kristen mau nggak Kristen, ketika di hari penghakiman kita dihakimi sama Tuhan Yesus, gitu kan. Jadi memang benar, kalau menurut saya nggak ada jaminan kita itu masuk surga. Meskipun kita itu agama Kristen, meskipun kita itu memeluk agama Kristen gitu kan.
Jadi ya kita sebagai orang Kristen kita harus menyadari bahwa ya memang gak ada jaminan untuk masuk surga ketika kita sudah punya atau ketika kita sudah memeluk agama Kristen. Jadi Kristen itu susah, ya memang susah. Kita mengikuti jalan Tuhan Yesus itu nggak gampang. Mengikuti cara hidup Tuhan Yesus itu nggak gampang. Kita kalau mempelajari apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk diterapkan juga nggak gampang. Tapi nggak gampang bukan berarti nggak mungkin. Pasti kita itu bisa, cuman nggak sempurna gitu kan. Pasti ada yang nggak benar. Tapi Tuhan selalu melihat iman kita kepada Dia itu gimana. Jadi teman-teman, soal orang Kristen 100% masuk surga, menurut saya itu kurang tepat. Karena memang jaminan untuk orang Kristen masuk surga adalah iman kekristenan. Jadi kalau orang Kristen sekedar Kristen-Kristenan tidak mempunyai jaminan masuk surga. Tapi ketika dia sebagai orang Kristen dan ia memiliki iman kekristenan, ya menurut saya itu sebagai voucher untuk bisa masuk dalam surga. Jadi ini semua sekedar opini saya. Boleh setuju, boleh tidak. Kalau setuju ya nggak masalah, nggak setuju juga lebih nggak masalah. Saya hanya beropini, teman-teman juga mungkin punya opini lain tentang ini. Jika mau diskusi tidak masalah, bisa juga komen di kolom komentar di bawah. Semoga ini bisa menjadi cara pandang yang lain, cara pandang yang baru mengenai apakah 100% kita masuk surga sebagai orang Kristen. Oke teman-teman, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Semoga saya bisa rutin membuat video untuk ke depan mengenai opini-opini saya tentang beragama atau tentang yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Dadah.